Israel, pertanyaan besar yang masih ada adalah apa artinya bagi Iran? Karena bahkan ketika gencatan senjata terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, bagi warga sipil Iran, ancaman sebenarnya mungkin bukan Amerika Serikat. Tapi apa yang terjadi di dalam negeri ketika perang mereda? Pejabat di Teheran sudah memberi sinyal akan melakukan penindakan yang lebih keras terhadap suara-suara yang menentang. Dan seperti yang kita lihat, setelah perang 12 hari di bulan Juni, gencatan senjata seringkali mengalihkan kekerasan ke dalam negeri, yang berarti rakyat Iran biasa bisa kembali menjadi sasaran utama penindasan brutal rezim. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Ramya Hassani, seorang analis dan komentator urusan Iran, serta seorang aktivis hak asasi manusia Iran. Ramya Hassani, apa yang kemungkinan akan terjadi di dalam Iran sekarang setelah ada gencatan senjata? Bagaimana rezim, pasukan yang terkepung, bekerja untuk menindak mereka yang telah mengkritik rezim, mungkin mendukung Amerika Serikat dan Barat selama 1,5 bulan terakhir ini? Hai. Ya, jadi ini masih tahap awal dari gencatan senjata dan belum jelas apakah itu akan bertahan kan. Dan ada juga gagasan bahwa ya tentu saja warga sipil Iran mungkin ingin berkumpul kembali, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa yang ingin berkumpul kembali juga berasal dari pihak rezim Iran. Jadi mereka akan punya waktu untuk berkumpul kembali guna menekan setiap protes. Dan masalahnya adalah meskipun ada gencatan senjata dengan beberapa poin dalam gencatan senjata itu yang tidak boleh dilanggar, katakanlah begitu, eh, melindungi warga sipil di Iran atau menyerang mereka atau kelompok minoritas manapun bukanlah bagian dari gencatan senjata itu. Jadi jika Iran melakukan lebih banyak penangkapan dan menghukum gantung lebih banyak warga sipil, itu sebenarnya bukan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Jadi, apa yang kamu dengar jika ada tentang bagaimana gencatan senjata ini dipandang di dalam Iran? Apakah ini membawa kelegaan atau justru ketakutan yang lebih besar daripada pengeboman itu sendiri? Jadi apa yang kamu dengar dari Iran di media sosial misalnya sebenarnya bukanlah apa yang ingin disampaikan oleh rakyat Iran. Atau warga sipil biasa atau mereka yang memprotes rezim Iran sebulan sebelum perang dimulai. Karena internet telah diblokir atau dimatikan selama seluruh masa perang berlangsung, kecuali untuk persentase yang sangat kecil, sekitar 1% dari mereka yang dekat dengan rezim, baik itu jurnalis maupun yang disebut analis, dan merekalah yang berbicara dan Anda dengar, bukan rakyat Iran pada umumnya. Dengan pemadaman internet ini, seperti yang telah kita lihat terjadi, tidak hanya selama perang berlangsung, tetapi bahkan sejak awal tahun ini, ketika protes massal ini pertama kali dimulai. Sekarang setelah ada gencatan senjata, haruskah kita berharap internet akan kembali di Iran, sehingga kita bisa mendengar lebih banyak tentang apa yang terjadi di lapangan? Ya, saya yakin bahwa rakyat Iran sangat ingin internet kembali dan bisa terhubung lagi dengan dunia. Dan juga untuk bisnis mereka sendiri, karena ada banyak usaha kecil di Iran yang tidak bisa beroperasi tanpa internet. Tapi masalahnya bagi para komandan IRGC, para pejabat dan rezim Iran secara umum, mereka tidak terburu-buru untuk menyambungkan kembali internet. Bagi mereka itu bukan prioritas utama. Dan sebenarnya jika mereka ingin melancarkan lagi gelombang penangkapan dan persekusi terhadap warga sipil seperti yang juga mereka lakukan selama perang, memang lebih baik jika tidak ada internet, bukan? Lalu, seberapa besar kemungkinan protes massal bisa terjadi lagi? Berapa lama para pengunjuk rasa membutuhkan waktu untuk berkumpul kembali? Kapan kita bisa berharap melihat mereka turun ke jalan melawan rezim? Sejujurnya, perang ini tidak hanya merusak rezim Iran dan infrastrukturnya,
tetapi juga telah merugikan dan memakan korban jiwa sipil. Jadi rakyat Iran harus terlebih dahulu pulih dari syok akibat perang ini. Selama lebih dari sebulan, mereka tidur tanpa tahu apakah mereka akan bangun atau masih hidup. Jadi mereka juga akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dan tidak mudah untuk mengatakan kapan protes akan dimulai lagi. Tetapi inilah yang terjadi di Iran. Dan jika Anda melihat perang 12 hari tahun lalu, butuh beberapa bulan dan kemudian situasinya mereda. Dan kemudian lagi karena keluhan ekonomi, sosial, dan politik rakyat Iran, mereka kembali turun ke jalan. Tapi kita sebenarnya tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi. Dan sebenarnya saya juga tidak begitu yakin apakah warga sipil Iran akan percaya pada apa yang dikatakan pemerintah Amerika Serikat dan pemerintahan Donald Trump di masa depan. Seperti yang kita dengar, mereka bilang, oke, turun ke jalan, lanjutkan, dan bantuan sedang dalam perjalanan. Bantuan itu tidak pernah datang, lalu perang pun dimulai. Dan tiba-tiba yang dibicarakan adalah menghancurkan dan melenyapkan seluruh peradaban. Jadi saya juga tidak yakin bagaimana warga sipil Iran akan memandang Amerika Serikat. Baiklah Ramya Hasani, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News hari ini. Terima kasih telah berbagi wawasan itu. Now after a